bahwa Abraham beragama Kristen. Abraham beragama Kristen. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan kita, memuji, menyembah Tuhan. Saya akan membaca dari firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami sehingga menyelamatkan kami dengan mengorbankan Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni kami, untuk juga memperdamaikan kami kembali dengan Engkau sehingga kami menjadi anak-anak-Mu dan kami layak diberkati. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti terjadi dalam hidup kami. Bahkan mungkin doa-doa kami banyak yang belum terjawab. Seruan kami kepada Tuhan banyak yang belum terjawab. Tetapi kami mau terus mempercayai Tuhan. Karena apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami lihat, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Yang terbaik itu yang Engkau sediakan bagi kami. Lebih dari apa yang kami doakan dan dipikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami memohonkan kekuatan iman untuk terus mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan selalu mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan selalu mendengar doa kami. Dan yang terpenting adalah juga Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau bersama-sama merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami. Kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami mau pusatkan hati dan pikiran kami sejenak. Kami mau tinggalkan sejenak seluruh urusan kami. Kami mau memuji-muji Tuhan kami. Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, roh dan kuat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Meskipun tak ku
percayai firman-Mu Tuhan. Haleluya, apa yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, kami mau percaya kuasa-Mu sanggup tolong kami. Kami mau percaya kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Kau mengasihi kami, Kau peduli kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menantikan pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Teguhkan kami, kuatkan iman kami ya Kristus Tuhan. Haleluya, Kaulah kekuatan. Haleluya, Kaulah pertolongan kami. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Meski kami sering tak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami, kami mau percaya. Kami mau percaya Engkau Tuhan selalu beserta kami, sedang menuntun hidup kami, memimpin kami untuk genapi rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami dikuatkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Haleluya, Kau selalu setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, dalam suka dan duka Kau ada di sana. Tolong kami percaya. Setiap waktu Kau selalu ada. Haleluya, Kau setia ya Tuhan. Haleluya, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Haleluya, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur dan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Kau tak pernah berubah. Kau Tuhan yang baik, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, kuatkan kami yang lemah, teguhkan kami Tuhan. Biarlah kami akan terus berharap kepada Tuhan. Haleluya, Kau sanggup tolong kami apapun keadaan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu setia ya Tuhan. Musim akan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bisa berjumpa kembali oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang hadir dimanapun kita berada. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Tuhan juga bersama dengan kami di tempat ini. Saudara, kita bersyukur karena kita dapat percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga sering sekali disebut sebagai orang yang beragama Kristen atau orang percaya. Abraham adalah orang yang percaya. Bahkan Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Jika demikian, dapatkah kita katakan bahwa Abraham beragama Kristen? Abraham beragama Kristen. Dapatkah kita mengungkapkan pernyataan itu? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mau mempelajari kehidupan rohani dari Abraham. Kita mau belajar bersama-sama tentang hubungan antara Abraham dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita mau tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan Abraham dan Tuhan. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara, kita tahu bahwa Abram kemudian diganti namanya menjadi Abraham, dan kita lebih sering menyebutnya sebagai Bapak Abraham. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kehidupan kepercayaan, kehidupan rohani Abraham atau Abram kepada Tuhan Allah? Pertama kali disebutkan di dalam firman Tuhan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan itu di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6.
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Siapakah Tuhan yang dipercayai oleh Abraham? Siapakah Tuhan yang disembah Abraham? Dan siapakah Tuhan yang kepadanya Abraham mentaati apapun yang diperintahkannya kepada Abraham? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, itu menjelaskan secara tidak langsung silsilah dari Adam sampai ke Nuh dan Nuh sampai kepada Abram atau Abraham. Kita melihat satu hubungan antara Adam sampai kepada Abraham. Kita tahu bahwa dari Adam sebagai generasi yang pertama, kemudian Nuh sebagai generasi yang ke-10. Nuh adalah generasi pertama yang tidak pernah bertemu dengan Adam, dan kemudian Abraham adalah generasi ke-21. Tetapi rentetan silsilah itu menjelaskan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang menciptakan Adam, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Abraham atau Allah Abraham adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam firman Tuhan seringkali Allah itu disebut atau dijuluki sebagai Allah Abraham, Allah Isa. Siapa Isa? Isa adalah anaknya Abraham. Dan Allah Yakub, cucu dari Abraham, seringkali disebut sebagai Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Yakub kemudian diganti namanya menjadi Israel. Itu sebabnya Tuhan Allah sering juga disebut sebagai Allah Israel. Pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan itu hanya Tuhan bagi orang Israel? Tentu tidak. Tuhan adalah Tuhan untuk semua manusia dan semua ciptaan. Tuhan yang disembah oleh Adam yang juga kita sembah. Dan kita perlu tahu bahwa kalau orang bertanya apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa itu hanya disembah oleh Abraham, tentu kita menjawab bahwa tidak, karena kita juga menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah pada zaman Abraham ada juga orang-orang lain yang menyembah Allahnya Abraham? Tentu ada. Contohnya adalah Melkisedek. Melkisedek menyembah Allah Abraham, bahkan memberkati Abraham. Nah, saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Allah yang benar, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham adalah Allah itu juga yang kita sembah? Ini menjadi sangat penting bagi saudara dan saya, karena ketika kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang kuat bahwa kita menyembah Allah yang benar, dan kita akan tetap menyembah Allah itu apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya. Kita tidak akan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan mempelajari siapakah Allah Abraham itu. Allah Abraham adalah Allah yang memanggil Abraham dan yang berjanji kepada Abraham. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, paling tidak dijelaskan bahwa ada 4 janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan memberkati Abraham. Yang ketiga, Tuhan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Dan yang keempat adalah Tuhan membuat Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa. Hari ini kita mau fokus pada berkat yang keempat dari janji Tuhan. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu bahwa melalui Abraham semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat.
Janji itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ternyata berkat kepada semua bangsa itu akan diberikan oleh Tuhan melalui Abraham, atau oleh karena Abraham taat kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya kepada melalui Abraham atau oleh Abraham, tetapi juga oleh keturunannya. Jadi ada satu keturunan yang dibicarakan di sini. Siapakah keturunan yang dimaksud? Pasal 17 ayat 19. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian katakan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi yang dimaksud adalah Ishak, karena banyak keturunan Abraham yang lain, tetapi jelas Tuhan mengatakan itu kepada Ishak. Lebih lanjut, pasal 26 ayat 4 dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu, yaitu keturunan Ishak, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi melalui Abraham dan keturunannya yang dimaksud adalah Ishak, dan Ishak kepada keturunannya. Siapa keturunan Ishak? Karena Ishak memiliki dua anak, Esau dan Yakub. Firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, pasal yang ke 28 ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu, oleh Yakub serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ternyata keturunan Ishak yang dimaksud adalah Yakub. Yakub juga meneruskan berkat itu kepada anak-anaknya. Ketika dia berdoa untuk anak-anaknya, dia berdoa kepada Tuhan untuk anak yang keempat yang bernama Yehuda, dan dia mengatakan begini dalam pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Pasti dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara perhatikan dengan baik Abraham dan keturunannya. Kemudian frase itu diulang-ulang. Melalui Abraham dan keturunannya semua bangsa atau kaum di muka bumi mendapat berkat. Melalui Ishak dan keturunannya semua bangsa atau semua kaum di bumi mendapat berkat. Melalui Yakub dan keturunannya semua bangsa atau kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi menarik sekali kata keturunan. Sebab keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang juga dijanjikan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika itu Tuhan juga sudah mengucapkan kata keturunan sebagai janji kepada manusia. Ucapan yang disampaikan sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 33 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, yaitu Hawa. Ini antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya atau keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita sudah mendapatkan satu penjelasan bahwa keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang disampaikan juga oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunan Adam dan Hawa akan membebaskan manusia dari dosa yang kala itu permulaan dosa sedang terjadi di sana. Jadi berkat yang diterima, yang didapatkan oleh semua bangsa atau kaum adalah pembebasan dari dosa. Ancaman hukuman atas dosa, yaitu kematian jasmani, rohani, dan kematian kekal. Bebasnya
orang dari tuntutan hukum kematian kekal. Itulah yang dimaksud dengan berkat yang disampaikan berulang-ulang pada generasi Abraham dan anak cucunya. Itu yang dimaksud dengan kata keturunan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah siapa keturunan yang dimaksud? Karena terus-menerus dari Abraham kepada Ishak dan kepada di bawahnya lagi, kepada di bawahnya dan kepada di bawahnya. Kalau kita mempelajari dalam seluruh perjanjian lama, maka diungkapkan lebih banyak lagi nubuatan, keterangan tentang keturunan yang dimaksud. Banyak nubuat, banyak ciri-ciri, banyak tanda-tanda yang menjadi tanda atau menjadi ciri dari keturunan yang dimaksud. Kepada Musa Tuhan mengatakan bahwa seorang nabi yang diurapi seperti engkau akan datang. Itu berbicara tentang keturunan juga. Kemudian Yesaya menubuatkan bahwa keturunan itu akan dilahirkan oleh seorang anak darah. Bahkan Yesaya juga menjelaskan bagaimana nanti keturunan itu akan mati. Daud sebagai generasi keturunan dari Yakub, yang juga keturunan dari Yehuda yang diberkati itu juga kepadanya dijanjikan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang kelima, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi jelas bahwa keturunan yang dimaksud di dalam kitab Kejadian pada saat manusia jatuh di dalam dosa itu kemudian diulangi, semakin menyempit kepada keturunan Abraham. Dari Abraham semakin menyempit lagi kepada keturunan Ishak saja. Dari keturunan Ishak menyempit lagi kepada keturunan Yakub. Dari keturunan Yakub sampai kepada suku Yehuda. Suku Yehuda kemudian panjang, sejarah panjang mencatat, kemudian mengerucut kepada hanya keturunan Daud saja. Kemudian banyak sekali ciri, banyak sekali tanda, banyak sekali nubuat yang menjelaskan tentang keturunan itu. Semua nubuat dan ciri tentang keturunan itu tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang penting sekali, dan saudara perlu mengetahui bahwa semua nubuatan perjanjian lama tentang keturunan yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 14 dan 16, Paulus, seorang yang ahli perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, dia menyebutkan di dalam ilham Roh Kudus, dia mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan keturunan itu, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menerima janji Tuhan, yaitu melalui Abraham dan keturunannya kita memperoleh berkat. Apa berkatnya? Bebas dari dosa. Sebagaimana Tuhan mengatakan kepada perempuan, kepada ular, kepada Adam ketika manusia jatuh di dalam dosa, bahwa keturunan perempuan itu akan membebaskan atau akan meremukkan kepala. Ular itu artinya akan membebaskan manusia dari segala tuntutan hukum dosa, yaitu kematian yang kekal. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa kematian Kristus terkait langsung dengan dosa Adam dan Hawa di Taman Eden ketika manusia melanggar larangan Tuhan. Ingat, manusia jatuh dalam dosa bukan karena Tuhan memerintahkan sesuatu untuk dilakukan manusia lalu manusia tidak mampu melakukannya,
tetapi manusia dilarang melakukan sesuatu, tetapi manusia malah melakukannya. Jadi bukan hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi pelanggaran itu semata-mata karena pemberontakan manusia. Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah bukan karena keinginan laki-laki, tapi oleh karena Roh Kudus yang membuat Maria mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Jadi sudah jelas dan pasti bahwa Allah Abraham adalah Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah keturunan yang dimaksud ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim masuk ke tanah perjanjian. Jadi Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa yang pasti Abraham menyembah Allah yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga menyembah Allah yang sama dengan Allah Abraham. Kembali kepada pertanyaan yang pertama. Dapatkah kita katakan Abraham beragama Kristen? Alkitab tidak memberitahu apa agama Abraham, tetapi yang pasti Abraham menyembah Allah yang menciptakan manusia, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita menyembah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham. Kita adalah bagian dari yang dijanjikan oleh Abraham, bahwa oleh Abraham, oleh keturunan Abraham, yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita, semua bangsa beroleh berkat. Jadi saudara dan saya adalah menyembah Allah yang benar. Pastikan saudara terus percaya kepada Tuhan, dan jangan sampai kita melalaikan iman percaya kita. Sama seperti Abraham mengenal dan percaya kepada Tuhan, demikianlah kita akan percaya. Sama seperti Abraham menyembah Tuhan Allah dengan penyembahan yang dilakukannya, demikian juga kita akan menyembah Tuhan. Sama seperti Abraham taat kepada Tuhan, walaupun itu berarti pengorbanan, walaupun itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan, walaupun itu berbicara tentang sesuatu yang membuat dia mungkin harus mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, tetapi Abraham tetap taat. Sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang benar, menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, pastikan bahwa saudara akan percaya lebih sungguh, menyembah Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Artinya kita sedang menyembah Tuhan yang menciptakan kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Hari ini kami disadarkan bahwa kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel. Kami menyembah Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Kami menyembah Allah yang juga menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami diyakinkan pada saat ini oleh firman Tuhan yang hidup itu, bahwa kami berada pada iman yang benar, yang sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan menginginkan kami ada di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Kristus, oleh karena kematian Kristus telah melayakkan kami, telah menjadikan kami dibebaskan dari segala tuntutan hukuman dosa, karena Yesus telah mati menggantikan hukuman itu bagi kami. Dan kami telah dibebaskan karena kami telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami semakin hari semakin menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang sungguh berbahagia karena kami ada di dalam Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah memberikan
yang terbaik bagi kami, yakni keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan yang terbaik yang kami punya saat ini. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Terimalah dengan sukacita dan Kau berkati berlimpah-limpah di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan, dan pakailah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan kita dan kita memuji Tuhan sebagai doa kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara-saudara bisa berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ini menjadi doa kita bersama-sama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri di tempat kita masing-masing dan kita akan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah anugerah yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan saudara terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.